Oke, kalau gitu Mbak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Siang, Mbak. Iya. Jadi hari ini materi kita adalah mengenai uji studi atau riset penelitian untuk korelasional atau hubungan, di mana nanti kita mempelajari satu analisis statistik parametrik, yaitu product moment atau percent correlation namanya. Kemudian kita juga mempelajari satu analisis statistik yang non-parametrik, yaitu rho. Apa sih perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik? Nah, perbedaannya adalah statistik parametrik itu adalah statistik yang mengharuskan uji normalitasnya terpenuhi. Nah, jika misalnya ingin meneliti hubungan antara X dan Y, ada satu variabel tergantung, satu variabel bebas, dan teman-teman bingung mau melakukan dengan teknik analisis statistik parametrik atau non-parametrik. Yang harus dilakukan pertama adalah menguji normalitasnya dulu. Kalau misalnya terpenuhi, maka bisa menggunakan percent correlation atau product moment. Tapi kalau normalitasnya tidak terpenuhi pada uji hubungan, maka menggunakan analisis Superman Rho. Jadi singkatnya, statistik parametrik itu adalah statistik yang bisa kita gunakan jika uji normalitasnya atau sebaran datanya itu normal, terpenuhi. Tapi kalau tidak terpenuhi, maka mau itu uji beda, uji hubungan, maka silakan cari uji alternatif lain yang ada di statistik non-parametrik. Ini untuk yang satu variabel tergantung dengan satu variabel bebas ya. Nanti untuk yang lebih dari dua variabel kita pelajari di praktikum statistika inferensial. Untuk sejauh ini paham ya apa beda statistik parametrik dan non parametrik? Kita mungkin langsung aja ya, karena hari ini kita akan melakukan teknik analisis statistiknya. Jadi berharapkan teman-teman juga bisa ikut melakukan analisis bareng Mbak. Jadi nanti bisa share screen juga bagaimana hasil analisis teman-teman dan juga Mbak. Apakah ada perbedaan? Jika ada perbedaan nanti kita cari tahu bedanya kenapa, apakah ada yang keliru atau memang datanya beda gitu ya. Kalau gitu silakan teman-teman buka SPSS-nya. Sembari Mbak review mengenai uji linearitas ya. Nah, kemarin kan Mbak sudah membuat tutorial untuk teman-teman semua khususnya mengenai uji linearitas. Jadi Mbak harap teman-teman udah membuka semua dan melakukan setidaknya percobaan sekali dua kali supaya lebih familiar mengenai uji linearitas ini dan juga lebih lancar gitu menggunakan SPSS. Karena untuk awal-awal itu memang agak lama gitu. Ini di mana letaknya? Setelah ini klik apa gitu kan. Jadi Mbak harap teman-teman aktif mencoba. Jadi singkatnya untuk uji linearitas itu adalah uji yang memang dimaksudkan untuk melihat apakah variabel yang ingin kita korelasikan, apakah dia bisa dihubungkan dengan garis lurus atau tidak, seperti itu. Kalau misalnya kaidahnya tidak terpenuhi salah satu, itu masih dianggap linear. Sedangkan jika kedua kaidahnya tidak terpenuhi, artinya PF linearity dari 0,05, kemudian P deviation from linearity kecil dari 0,05, ini kan berarti kaidah uji signifikansinya tidak terpenuhi kan? Nah, ini baru dikatakan tidak linear. Kita masuk ke materi yang pertama ya, yaitu uji korelasi product moment. Nah, apa itu analisis korelasi product moment? Analisis korelasi product moment ini ada di statistik parametrik ya, di mana ketika kita ingin menguji satu variabel bebas dengan satu variabel tergantung, lagi ngajar. Dengan satu variabel tergantung, maka kita bisa menggunakan uji product moment. Namun jika nanti uji asumsinya tidak terpenuhi, baru kita mencari alternatif di uji non-parametrik. Hubungan korelasional itu ada dua tipe, ada yang berarah dan tidak berarah. Kalau yang berarah, dia menunjukkan arah hubungannya. Apakah arah hubungannya positif atau negatif? Kalau dia arah tipe yang tidak berarah, dia hanya sekedar mengatakan ada hubungan antara X dan Y, tanpa ada menyebutkan ini hubungannya seperti apa, apakah positif atau negatif. Contohnya itu seperti apa kalau yang tipe tidak berarah? Misalnya di sini ada hubungan antara minat membaca dengan prestasi belajar. Ini kan dia hanya menjelaskan antara ada hubungan X dan Y, begitu saja kan. Tapi kalau yang tipe yang berarah, dia menunjukkan arah hubungannya. Seperti ada hubungan positif antara minat membaca dengan prestasi belajar pada mahasiswa. Di mana semakin tinggi minat baca, maka semakin tinggi prestasi
belajar. Jadi di sini jelaskan. Produk momen ini ada dua uji asumsi. Yang pertama itu normalitas, yang kedua adalah linearitas. Seperti itu. Sekarang kita contoh ya. Nah, di sini terdapat dua variabel. Kita buka data Excel-nya aja. Nah, terdapat dua variabel di mana variabel tergantungnya itu adalah prestasi belajar dan variabel bebasnya itu kedisiplinan kuliah. Di sini ada berapa subjek? Ada 31 subjek. Ada 31 subjek. Oke, teman-teman silakan buka SPSS-nya. Kita latihan melakukan uji statistik produk momen. Sebelumnya kita harus melakukan uji asumsinya. Caranya silakan blok datanya semuanya secara manual seperti ini, atau kalau Mbak lebih nyaman Ctrl Shift, panah kanan, panah bawah, kemudian Ctrl C. Pastikan kita pindahkan datanya pada bagian sheet data view. Kita letakkan kursornya paling atas, tekan Ctrl V atau paste. Setelah keluar, sekarang kita lakukan penyesuaian mulai dari name. Di sini kita letakkan X ya. X atau Y tadi yang pertama. X kedisiplinan kuliah. Oke. Kemudian yang kedua itu Y. Pada bagian type itu udah benar, numerik. Datanya yang kita analisis adalah bentuknya angka semua. Terus bagian desimal kita buat 0 supaya datanya lebih simple ya. Nanti outputnya juga lebih enak dilihat. Untuk label ini kita tuliskan nama variabelnya. Di mana variabel bebas adalah kedisiplinan kuliah, variabel tergantung prestasi belajar. Oke, Mbak anggap sudah ya. Kalau gitu kita lakukan analisis. Mbak share screen lagi. Ya, ini ya. Untuk melakukan analisis uji asumsi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah uji normalitas. Langkahnya apa? Analyze non-parametric test, one sample KS. Pindahkan variabel yang ingin kita analisis ke kotak sebelah kanan. Untuk langkahnya teman-teman bisa perhatikan modul ya. Analyze non-parametric test, one sample KS. Oke. Pindahkan variabel yang ingin kita analisis ke kotak sebelah kanan, ini namanya kotak analisis, test variable list-nya. Kemudian checklist option, deskriptif, pilih continue. Nah, pada bagian pojok kiri ini ada test distribution. Kita pastikan di sini sudah tercentang normal ya. Klik OK. Nah, tunggu sebentar, outputnya akan keluar. Bagaimana? Sudah keluar semua punya teman-teman? Ulangi, Mbak. Oke, langsung aja di sini bisa nggak ya? Analyze non-parametric test, one sample KS. Setelah itu, pindahkan variabelnya ke kotak sebelah kanan, test variable list, kemudian klik option, centang deskriptif. Kemudian pilih continue, klik continue. Bagian test distribution, pastikan sudah tercentang bagian normal. Kemudian klik OK. Akan keluar output seperti ini. Angkanya ada di modul halaman berapa ya? 22. Laptop saya tiba-tiba mati. Nura Alia. Bentar. Oke. Bisa dihidupin nggak, Dek? Kita tunggu. Sedang diusahakan, Mbak. Oke. Untuk langkah-langkahnya ada di modul ya. Nanti kalau mau mengulang, nanti Mbak kasih waktu kok untuk belajar sebelum share screen. Iya, Mbak. Oke, lanjut dulu. Makasih. Sama-sama. Nah, untuk uji normalitas,
tabel yang harus kita perhatikan itu ada di one sample Kolmogorov-Smirnov test, bagian assume seek to tell. Sedangkan Kolmogorov-Smirnov Z ini indeks normalitasnya, tapi yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah taraf signifikansi yang akan memberitahu kita apakah datanya normal atau tidak. Sedangkan pada bagian deskriptif statistik ini menjelaskan mengenai rata-rata, simpangan baku, terus skor minimum dan maksimum. Ini kalau data skripsi yang sesungguhnya nggak sekecil ini ya teman-teman ya. Datanya itu besar, puluhan, ratusan. Nah, bagaimana cara membuat interpretasinya? Nah, Mbak contohkan berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, kedisiplinan kuliah dan prestasi belajar memperoleh Kolmogorov-Smirnov sebesar 1,026 dan 1,204. Dengan taraf signifikansi atau assume seek to tell, kedisiplinan kuliah sebesar 0,243, artinya P besar dari 0,05, dan assume seek to tell prestasi belajar atau taraf signifikansi prestasi belajar sebesar 0,110, artinya P besar dari 0,05. Maka kedua variabel yang akan kita uji memiliki nilai sebaran yang normal atau data terdistribusi secara normal. Maka tidak ada perbedaan sebaran data antara sampel dan populasinya. Seperti itu. Jadi pastikan untuk interpretasi itu ya cirinya itu teman-teman harus menyebutkan nama variabelnya, menyebutkan nilai yang diperoleh, assume seek to tell. Kemudian menyebutkan kaidahnya besar dari atau kecil dari, kemudian diakhiri dengan kesimpulan datanya homogen, normal, linear atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan ketika membaca tabel, membuat deskripsi atau interpretasinya cuma berdasarkan tabel diperoleh assume seek to tell sebesar 243, 0,110, P besar dari 0,05, data normal. Itu kurang. Itu kurang jelas bagi pembaca ataupun reviewer dari hasil penelitian kita. Seperti itu. Boleh ulang nggak cara membaca tabelnya gitu? Oke, Regil. Pelan-pelan ya, Mbak. Pelan-pelan ya, oke. Maaf ya Mbak, cepet banget ngomong. Ini udah Mbak pelan nih loh sebenarnya. Aduh, masih belum terkontrol emang. Oke, Mbak ulangi. Mana sih outputnya? Interpretasi dari uji normalitas. Pertama kita catat dulu deh. Pertama kita sebutkan nama variabelnya. Kemudian skor yang diperoleh. Kemudian taraf signifikansinya berapa. Kemudian kesimpulan. Mbak contohkan. Berdasarkan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test pada uji normalitas diperoleh indeks normalitas kedisiplinan kuliah sebesar 1,026 dan indeks normalitas prestasi belajar sebesar 1,204. Dengan taraf signifikansi atau nilai signifikansi kedisiplinan kuliah sebesar 0,243 dan taraf signifikansi prestasi belajar 0,110. Artinya P besar dari 0,05. Maka data dikatakan normal. Artinya tidak ada perbedaan sebaran data antara sampel dan populasinya. Jadi sebenarnya interpretasi itu bisa berbeda tiap orang gitu ya. Nanti ini juga berhubungan nanti dengan tugas pertama teman-teman, yaitu membuat laporan analisis dari product moment atau row, nanti saya tentukan dulu. Kita lanjut ke uji linearitas. Langkahnya seperti apa? Analyze, compare means, means. Ulangi, analyze, compare means, mean. Sudah? Kalau sudah, pindahkan variabel tergantungnya, variabel Y, ke kotak dependent list, dan variabel bebas ke kotak independent list. Mbak, maaf, laptop saya nge-lag. Ini siapa lagi?
Eka, oke. Ya, ikuti dulu ya. Oke. Analyze, compare means, kucingnya mau ikut masuk ini. Kemudian variabel tergantungnya pindahkan ke dependent list. Variabel bebasnya pindahkan ke independent list. Klik option, centang test for linearity yang ada di pojok kiri paling bawah. Kemudian klik continue. Oke. Langkahnya ada di modul ya. Modul sebenarnya udah lengkap sebenarnya. Cuma kita memang harus praktek langsung. Sudah? Nah, untuk bagian uji linearitas, yang harus kita perhatikan itu adalah pada F linearity, PF linearity, sama P deviation from linearity. Berdasarkan tabel pada ANOVA table uji linearitas, diperoleh F linearity, prestasi belajar dan kedisiplinan kuliah sebesar 404,923 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Artinya P kecil dari 0,05. Terpenuhi kan? Satu, lanjut. Dan P deviation from linearity, prestasi belajar dan kedisiplinan kuliah sebesar 2,619 dengan taraf signifikansi sebesar 0,059. Artinya P besar dari 0,05. Maka data dikatakan linear. Artinya kedua variabel yang akan kita korelasikan dapat dihubungkan dengan garis lurus atau hubungannya itu linear ideal. Karena kedua kaidahnya terpenuhi. Jika kedua uji asumsi sudah terpenuhi, maka kita bisa melakukan teknik analisis statistik product moment atau percent correlation-nya. Langkahnya adalah analyze, kemudian correlate, analyze, correlate, kemudian bivariate. Pindahkan variabel tergantung dan variabel bebasnya ke kotak variable atau kotak analisisnya. Di bagian correlation coefficient, di sini kita menggunakan product moment atau nama lain di statistiknya itu adalah percent. Di SPSS itu nggak ada ya namanya product moment gitu, nggak ada. Namanya di SPSS untuk product moment itu adalah percent. Klik, ini kita buat test of signifikannya itu to tell aja ya, yang tidak berarah ya. Jadi dia cuma mau menunjukkan hubungan X dan Y. Kemudian klik OK. Ada yang tertinggal? Langkahnya tadi analyze. Langkahnya tadi analyze, correlate, bivariate. Kemudian pindahkan variabel ke kotak variables, kotak sebelah kanan. Pada bagian correlation coefficient itu dicentang bagian percent. Kemudian test of signifikannya itu kita klik to tell, biasanya udah otomatis. Klik OK. Nah, hasilnya seperti berikut. Bisa terlihat ya pada tabel correlation. Bagaimana cara membacanya? Di sini ada percent correlation, ada seek to tell, ada N. Nah, percent correlation ini adalah dalam statistik itu koefisien korelasi itu seperti seberapa erat sih hubungannya, seperti itu loh. Jadi hubungannya itu bergerak antara 0 sampai 1. Nah, ini cukup bagus ya. Ini skornya adalah 0,959. Jadi hubungannya itu luar biasa erat. Total itu sama, yaitu taraf signifikansinya teman-teman ya. Di sini juga bagus, yaitu 0,000. Ini sangat signifikan gitu kalau kita memakai mazhab yang 0,1, 0,05. Nanti Mbak jelaskan bagian itu. Kemudian ini N ini adalah jumlah subjeknya. Jumlahnya 31. Nah, bagaimana cara membuat interpretasinya?
Berdasarkan tabel correlation pada uji product moment diperoleh persen correlation atau koefisien korelasi antara prestasi belajar dan kedisiplinan kuliah sebesar 0,959 dan taraf signifikansi sebesar 0,000. Kalau misalnya hipotesisnya ada hubungan antara prestasi belajar dan kedisiplinan kuliah, maka jawaban teman-teman gimana? Maka iya, ada hubungan antara prestasi belajar dan kedisiplinan kuliah, di mana taraf signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000. Artinya P kecil dari 0,05. Hipotesis diterima. Nah, itu untuk yang menjawab hipotesis ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan kaidah yang seperti ini. Ini boleh dicatat tuh ya. Enggak teman-teman foto. Nah ini, maaf. Nah, jika teman-teman hanya sekadar ingin menjawab hipotesisnya, maka panduannya adalah I kecil dari 0,05 itu hipotesis diterima. P besar dari 0,05 hipotesis ditolak. Seperti ini masih bisa diikuti ya. Jadi kalau teman-teman membuat interpretasinya hanya sekadar menjawab hipotesis penelitiannya ada hubungannya atau tidak, maka menggunakan kaidah 0,05 aja. Dimana kalau kecil dari 0,05 hipotesis diterima, tapi kalau besar dari 0,05 maka hipotesis